Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Khairunisa, NPM 21120045 dari kelas SIS 2101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pendekatan, Tahapan, Perencanaan, dan Analisa Sistem Informasi. Pendekatan Sistem Informasi. A. Pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolahan data, atau yang biasa meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi, sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak saja, tetapi juga mengenali elemen-elemen terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan. Pendekatan sistem dapat dihubungkan dengan analisis kondisi fisikal, dapat dihubungkan dengan analisis biotis, dan dapat dihubungkan dengan analisis gejala sosial. Ciri-ciri pendekatan sistem. 1. Adanya tujuan. 2. Adanya komponen sistem. 3. Adanya fungsi yang menjamin dinamika atau gerak dan kesatuan kerja sistem. 4. Adanya interaksi antar komponen. Tahapan sistem informasi. 1. Tahapan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan sistem Development Lifecycle atau SDLC. Metode SDLC memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Requirement Analysis. 2. Design Analysis. 3. Implementation. 4. Testing. 5. Evaluation atau pemeliharaan dan penambahan. Tahapan pengembangan sistem informasi. 1. Survei sistem. Tahapan SDLC ini juga terdiri dari 3 poin utama, yaitu identifikasi sistem, seleksi, dan perencanaan sistem. 2. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem adalah teknik memecahkan masalah dengan cara melakukan dekomposisi komponen-komponen penyusun sistem tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara kerja tiap komponen serta interaksi antara satu komponen dengan komponen lainnya. 3. Perancangan. Perancangan atau desain pengembangan sistem dimaksudkan memberikan blueprint lengkap sebagai guideline bagi tim IT atau terutama programmer dalam membuat aplikasi. Dengan demikian, tim IT pun tak lagi mengambil keputusan atau bekerja dengan cara sporadis. Perencanaan sistem informasi. Pengertian perencanaan sistem informasi adalah sebuah analisis yang menyeluruh juga sistematis dalam mengembangkan suatu rencana kegiatan. Sistem adalah sebuah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan. Sebuah informasi mengarah pada data yang telah terorganisasi, sehingga mereka memiliki arti dan nilai untuk para penerima informasi tersebut. Perencanaan strategi sistem informasi dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Perencanaan strategi sistem informasi direncanakan oleh para top level manager yang dapat mengambil keputusan-keputusan krusial dalam proses pembuatannya. Analisa sistem informasi. Analisa sistem informasi adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. 2. Langkah-langkah analisa sistem. 1. Individu.
merupakan mengidentifikasi masalah. 2. Understand atau memahami kerja dari sistem yang ada. 3. Analisis, yaitu menganalisis sistem. Dan 4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Tujuan analisa sistem. Berikut beberapa tujuan dari analisa sistem. 1. Untuk merancang sistem baru maupun menyempurnakan sistem yang sudah ada. 2. Dapat membuat keputusan jika sistem saat ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik. 3. Mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditandatangani. 4. Mengidentifikasi masalah atau mencari pemecah masalahnya. 5. Mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini. 6. Memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendali pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. 7. Membantu para pengambil keputusan. 8. Mengevaluasi sistem yang telah ada. 9. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengelolaan data ataupun pembuatan laporan baru. 10. Menyusun suatu perencanaan atau pembangunan sistem. Fungsi analisa sistem. Adapun beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai user. 2. Menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. 3. Dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. 4. Dapat merencanakan maupun menerapkan perencanaan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai.